Belasan rumah di Dukuh Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus terendam banjir, Senin, 3 Februari 2025. Ketinggian air mencapai 20 cm menggenangi jalan dan beberapa rumah. Padahal, saat ini sudah terbangun kolam retensi pengendali banjir di Desa Jatiwetan dengan kapasitas mampu menampung 25.000 meter kubik. Juga tersedia 5 pompa dengan kapasitas 1.500 liter per detik dan 500 liter per detik. Kepala Desa Jatiwetan, Agus Susanto mengatakan, belasan rumah yang tergenang banjir berada di dataran rendah di Dukuh Tanggulangin. Kata dia, setidaknya ada 15-an rumah yang saat ini terdampak banjir. Beberapa di antaranya merupakan bangunan yang masih ditinggali sehari-hari, sebagian lainnya merupakan rumah kosong. Selain menggenangi permukiman, banjir juga menggenangi sejumlah akses jalan desa yang belum tersentuh program peninggian jalan. Pihaknya menunggu upaya dari pengelola kolam retensi untuk memaksimalkan pompanisasi melalui saluran drainase dan mesin pompa yang ada sebagai pengendali banjir. Pak, untuk kondisi dari kolam retensi seperti ini saat ini seperti apa, Pak? Kondisi kita saat ini tahap pemompaan 5 unit full semua dengan kapasitas 3 unit 1.500 liter dan 2 unit 500 liter. Ini kan kondisinya perkampungan kan masih terkena banjir ya, Pak ya. Ya. Solusinya seperti apa penanganannya? Untuk genangan sementara ini genangan di posisi terendah dari rencana muka air banjir kita. Di muka air banjir kita itu di elevasi +5, sedangkan kondisi perumahan atau jalan yang ada itu di bawah muka air rencana kita. Jadi memang ada tergenang di posisi titik-titik terendah itu. Enggak semuanya itu terendam ya. Kondisi seperti ini masih ada evaluasi apa enggak Pak untuk kolam retensi akan terdapat masih ada warga yang beberapa yang terdampak Pak? Ya, pasti kita akan evaluasi. Kita kan selesai mulai tahap pemompaan secara efektivitas kan baru 2 minggu ini, dan 2 minggu ini memang intensitas hujannya kan terlalu tinggi. Kita belum menyelesaikan SOP pompa kita. SOP pompa kita itu kalau dengan lihat muka air di sini itu hampir 2 meter. Di atas 2 meter itu nanti pompa. Sedangkan ini belum sampai 2 meter udah hujan terlalu tinggi. Kita belum sampai untuk di elevasi yang direncanakan. Mungkin setelah ini kita pompa turun, sedangkan ada hujan dengan intensitas tinggi pun kita bisa menyesuaikan pompa itu. Pompa ini pompa otomatis, jadi di elevasi tertentu dia akan pompa secara otomatis. Kendala genangan ini pertama juga masalah sampah. Ada beda tinggi antara kolam retensi dan drainase itu hampir 1 meter. Sedangkan pagi tadi dibantu masyarakat, gotong royong, ini sudah mulai ketarik di kolam retensi, pompa udah on semua juga. Pertama itu. Yang kedua, tadi malam ada perbaikan juga di sisi pipa buang. Di pipa buang pompa itu terjadi kerusan, dan itu harus memang dimatiin sebentar. Soalnya hubungannya dengan keamanan struktur pompa nanti kalau itu dilanjut. Balai besar bahwa memang ada kendala-kendala yaitu tentang pintu pengendali ini masih banyak sampah, tumpukan sampah. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat Kudus tetap regulasi untuk pembuangan sampah harus selektif. Mulai sekarang, kemarin ada meledaknya sampah itu, inilah kejadian yang sangat memilukan kita bahwa fungsi dari Balai Besar sudah menangani dengan anggaran yang cukup besar dengan anggaran hampir 370 miliar. Ini cukup menggembirakan, tapi masih ada sampah-sampah yang berserakan dan masuk ke kolam pintu sehingga perlu penanganan khusus. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Balai ini saya terima kasih pada Balai. Kemudian tadi ada tahapan-tahapan berikutnya, kami akan mendesak lagi pada pemerintah pusat supaya PUPR ini tetap program yang kedua untuk penanganan yang masih banjir di daerah yang tadi disebutkan seperti Goleng itu,
Pasuruan Lor itu masih tergenang. Untuk itu nanti di Kaliwulan ada pekerjaan yang sebesar 400 miliar itu kami usul pada Pak Nizar supaya nanti ditangani supaya tidak terjadi genangan air lagi. Dan ini nanti yang menjadikan kendala genangan air di Desa Gedok ini perlu nanti dari desa ada semacam dana desa lah untuk disampaikan pada masyarakat untuk irigasi kecil-kecil supaya bisa masuk ke sungai ini. Kalau tanpa penanganan itu ya saya rasa masih ada genangan yang terus-menerus di Desa Jatiwetan kita Gulangin ini. Itu kami mengimbau pada Desa Jatiwetan agar anggaran desa itu juga diterjunkan untuk drainase lingkungan supaya air bisa membantu untuk masuk ke kolam retensi tersebut.